Warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam pergi mengaji. Siap. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan cepat bisa ibadah haji. Amin. Tentunya tidak cukup amin. Daftar. Ngesuk lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama. Yang pertama Bapak Kiai Sudirja yang sudah melantunkan sholawatnya, maka kita kasih julukan Sohibul Sholawat karena sudah melantunkan sholawat. Yang kedua Bapak Kiai Jamroni, ini Sohibul Manakib, baca manakibnya luar biasa, tahlili rumbar manakib wis bar, saking cepete ya, saking cepete wapal nih Kang Jamroni, paling hebat kalau mau coba manakib ini. Ada lagi yang saya lihat orang jauh, ini sesepuh Pati hadir juga, ada Pak Diarbi ya, ini matur nuwun rawuhipun, ini kayak jauh-jauh dari tanah pasir, mudah-mudahan nanti dari tanah pasir ke tanah suci. Amin. Ya kan? Tanah pasir, tanah sereal, terus tanah suci. Amin Allahumma amin. Tanah Abang juga banyak tanah di sini. Sahibul wilayah Ibu Erwin, Ibu Hajah Evo Suryani, yang saya hormati bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, semua yang hadir pada malam hari ini. Kalau saya absen satu persatu nanti menghabiskan waktu karena nasi gandul sudah menanti Anda. Baunya sudah, aromanya ini sudah menyengat ya, dan itu memanggil perut kita jadi lapar. Nah, mudah-mudahan nanti setelah santapan rohani, santapan jasmaninya juga enak. Wabil khusus calon Duyufur Rahman hadir, ada Bapak Haji Kasiru dan Ibu, ada saudara saya Mas Agus, ini juga kayaknya juga kemarin sudah melakukan walimatus safar ya, dan semua teman-teman yang belum daftar haji mudah-mudahan segera dimudahkan Allah untuk bisa melakukan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan ngaji tentang masalah haji, karena ngaji haji ini jarang kita temukan di majelis taklim yang biasa kita lakukan di musola maupun di masjid. Ngaji tentang haji atau umroh ya pasti walimatus safar seperti ini. Walimatus safar ini apa? Walimah itu adalah acara atau upacara atau pesta atau makan-makan gitu, gampangannya begitu ya. Safar dalam rangka mendoakan orang yang sedang bepergian. Jadi kalau orang mau safar ini disunahkan mengadakan walimah.
apa? Walimah. Safar ini perjalanan yang jauh. Namanya safar itu perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan yang dekat-dekat bukan dinamakan safar. Kalau pergi ke Grogol ya enggak safar namanya itu. Biasa, bepergian biasa. Tapi kalau bepergian yang jauh ini namanya safar. Sehingga kalau kita safar ini ada rukhsah, ada keringanan dari Allah untuk dibolehkan menjamak dan mengqashar sholat, atau boleh kalau kita puasa itu boleh tidak puasa dalam keadaan safar. Tapi kalau kita tidak safar ya nggak boleh. Maka walimatus safar ini acara yang digelar untuk apa namanya, memperingati atau mendoakan orang-orang yang akan bepergian jauh. Nah tadi Pak Haji Kasiru ini sudah meminta keridhaan panjenengan sedoyo untuk apa? Untuk memaafkan. Padahal ya salah sampean kalau salah Pak Haji Kasiru akan dikira-kira. Ibang. Ibang. Salahnya kebanyakan mana? Ya kira-kira ya dipikir sendiri begitu. Tapi yang jelas Pak Haji Kasiru sudah meminta maaf. Nah, hukumnya ngaji tentang haji ini ya ini ada dua. Hukumnya ada dua. Bagi yang sudah saatnya, yang sudah sesuai dengan kriteria, ya, maka hukumnya fardu ain, wajib ain, tidak boleh tidak. Siapa yang sesuai kriteria? Yang pertama adalah orang Islam. Semuanya Islam enggak? Islam. Yang kedua sudah balik. Sudah balik belum? Sudah. Yang ketiga akalnya sehat. Pada sehat ke akalnya? Sehat semuanya. Yang keempat mampu. Mampu ini ya mampu badannya, ya mampu ongkosnya. Saudara yang mampu belum ongkosnya? Sudah. Banyak. Maka yang kriterianya seperti ini wajib ain untuk mengaji tentang apa ibadah haji. Nah nih apa perlu ditunjuk ini? Ya perlu ditunjuk kan? Kayaknya teman-teman pengusaha ini semuanya udah pada mampu. Ya jangan sampai diundur-undur, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau nanti sampai ditunda-tunda kok sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini panjenengan dihitungnya punya utang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sudah mampu karena usahanya baru lancar, rizkinya baru lancar. Ditawari haji malah diundur. Banyak ada nggak yang begitu? Loh, banyak. Nggak ada. Orangnya nggak hadir. Ya, siapa? Basudar ya, Basudarnya harus ini. Ada Basudar ya. Ada banyak teman-teman ini. Saya kira teman-teman ini yang ya pengusaha-pengusaha konveksi ini banyak yang sudah mampu. Perlu saya ingatkan teman-teman, namanya orang ini nggak akan ada yang tahu. Sekarang kita sukses, besok kita seret ya ada nggak yang begitu? Sekarang kita sehat, besok stroke ya ada. Ya, sekarang kita ini punya, besok nggak punya itu ya ada. Makanya kalau kita sudah dikasih Allah seperti ini, jangan ditunda-tunda. Cocok? Cocok. Ya, jangan sampai ditunda-tunda. Ini saya mengingatkan saja. Ya, kalau mau diingetin, kalau nggak mau diingetin ya sudah. Ya. Karena kita ini punya tugas saling mengingatkan. Nah kalau sudah kayak Haji Kasiru nggak perlu ngaji-ngaji lagi, haji udah bolak-balik.
Ini ngajinya untuk kita calon-calon haji ya yang akan segera mendaftar haji insya Allah. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak labbaik. Ayo suaranya Allahumma. Ini mumpung kita doa di bawah langit langsung. Suaranya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini adalah ibadah yang sifatnya amaliyah. Sifatnya amaliyah itu artinya banyak prakteknya, bukan teori. Ya, haji ini banyak prakteknya dari awal sampai akhir. Ini harus praktek, ada wujud nyatanya, tidak sekedar diucapkan saja. Makanya haji ini ditaruh di terakhir rukun Islam yang kelima, karena ini tidak banyak teori, langsung praktek. Makanya kalau haji ini memang tenaganya harus kuat ya, karena banyak yang harus dikerjakan di sana. Dari awal rukun yang pertama sampai yang terakhir, ini semuanya praktek, semuanya amaliyah. Tidak ada yang sifatnya teori, tidak ada yang sifatnya ini hanya merupakan ucapan, semuanya gerak. Pertama adalah niat. Rukun haji yang pertama itu apa? Niat. Ya, niat. Niatnya adalah labbaik Allahumma hajjat. Ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardalillahi ta'ala. Dalam hatinya, niat haji itu dalam hati ya, ini harus ada usaha untuk menata hati, jangan sampai salah niat. Ini kadang-kadang orang ya pergi haji itu kalau nggak ditatar seperti ini, kadang-kadang bisa salah niat. Ya, niatnya haji itu hanya lillahi ta'ala, bukan untuk apa-apa, bukan pengen apa-apa, tetapi hanya pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah niat. Haji kok pengen dipanggil Pak Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji marah. Ada yang begitu? Kalau nggak dipanggil Bu Haji marah, kesinggung. Ya, ini nggak perlu.
Tetapi ya alangkah salahnya, alangkah jeleknya kalau kita ketemu Pak Haji kok manggilnya ya tidak dipanggil Pak Haji, namanya nggak menghargai itu. Panggil ketemu Pak Haji Kasiru, ya mohon maaf. Kata Pak Haji Kasiru bilang, "Ru, ya nggak enak." Ada ru gitu nggak enak, mohon maaf. Nih, contoh begitu, ya contoh ya karena udah haji ya tolong dihargai karena memang jeripayahnya ya luar biasa. Itu apalagi umroh sudah bolak-balik, haji ya sudah bolak-balik. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya kalau umroh itu dipanggil haji boleh enggak? Enggak boleh. Boleh. Baru umroh dipanggil haji boleh enggak? Enggak. Enggak boleh. Boleh enggak? Enggak. Ada yang jawab enggak, ada yang jawab boleh. Baru umroh panggil haji. Umroh itu ya haji tapi haji kecil. Karena haji kecil manggilnya jangan kenceng-kenceng. Karena hajinya haji Kecil. Bisik-bisik. misalnya bagi karena hajinya haji kecil manggilnya ya pelan. Pelan. Ketemu Mbak Sudar misalnya ya nggak, manggilnya ya nggak usah ji, nggak usah begitu, manggilnya pelan aja ji karena baru umroh. Ketemu Pak Ade ya ji gitu aja, tapi kalau Mbak Kasir ji ya, gitu karena sudah haji besar. Nah, nih karena umroh itu juga haji. Kalau ada orang haji, umroh panggil haji ya nggak apa-apa, tapi hajinya jangan kenceng-kenceng. Nah ini kadang-kadang belum haji, belum umroh pakai PJ haji, panggilnya Jiji, kenceng banget panggilnya. Apa-apa toh ye, wong milik oye. Itu doa, insya Allah. Panggil sekali, 2 kali, 3 kali, nah, insya Allah akan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat ini penting, ya niat penting. Termasuk sampean semua datang ke sini tadi itu harus menata niat. Niatnya apa kira-kira? Silaturahim, boleh, ya bagus. Niat ngaji bagus, tapi ada yang dapat bocoran, hadir nanti ada nasi gandul. Lah ini yang nggak bagus. Masuk. Hadir nanti ada nasi gandul. Tapi tenang, insya Allah Masuk, rata. Saya itu baru 100, pesan nasi gandulnya 200, masih aman ya. Ya masih aman. Insya Allah aman semuanya. Jadi niat itu penting. Jangan sampai kita salah nih niat. Niat haji hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Nah, setelah niat, rukun yang kedua adalah sampean disuruh pakai pakaian apa? Disuruh pakai ihram menuju ke Arafah. Ya, al-hajju Arafah. Haji ini harus sampai Arafah. Dari hotel berjalan naik bis menuju ke Arafah. Nah di Arafah itu ngapain kita? Arafah itu kita di sana untuk introspeksi diri, diem, ya, introspeksi diri, muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Jangan sampai kita di Arafah itu malah ngobrol aja, ya. Malah di situ kita ngobrol yang enggak, malah ngomongin kejelekan orang. Ini nggak tahu. Namanya Arafah itu di sana kita disuruh introspeksi diri. Ya, kita lihat diri kita, siapa kita. Kita ini banyak amalnya apa banyak dosanya, itu harus diintrospeksi di sana. Ya, kalau sudah ketemu berarti banyak-banyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
bal baraya astaghfirullah minal khotoya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua apa? Wukuf di Arafah. Di sana apa? Kita harus introspeksi diri, melihat diri kita masing-masing, gak usah melihat kesalahan orang lain. Semua orang pasti punya masa lalu, ya. Semua orang pasti punya masa lalu. Nah, masa lalu kita ini yang tahu ya kita sendiri. Nah, maka rekaman itu nanti ketika ingat di Arafah, kita harus segera banyak-banyak bertaubat dengan membaca banyak-banyak istighfar. Yang bisa baca Quran ya lebih bagus, karena biasanya yang bisa baca Quran itu di Arafah ya pada khataman Quran. Mulai juz 1 sampai juz 30. Ini kalau yang niat bener ya tetap kuat khatam sehari semalam, karena orang Indonesia biasanya berangkatnya itu dari tanggal 8 Dzulhijjah ini berangkat, nanti malam 9-nya sudah di Arafah. Nanti mulai datang sampai sana itu langsung ngaji sampai malam, sampai pagi, sampai siang lagi. Wukufnya itu kan jam 9 tanggal 9 jam 12 sampai terbenamnya matahari. Ini jadi itu yang harus dilakukan. Perbanyak baca istighfar, banyak zikir, banyak baca sholawat. Insya Allah wukufnya jadi wukuf yang barokah. Nih yang kedua. Yang ketiga, setelah wukuf ini rukun ya, setelah wukuf terus ada rukun yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf itu apa? Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dibayangin aja Ka'bah itu kayak apa. Ya dibayangin aja ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci. Ya, kelilingnya maju ke depan, nggak boleh mundur, nggak boleh pundaknya ini nggak boleh lepas dari Ka'bah, harus lurus dengan Ka'bah pundaknya ini sebanyak 7 kali. Itu maksudnya apa? Ini juga sebuah isyarat yang harus kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Namanya manusia itu ya selalu silih berganti. Perjalanan manusia itu selalu silih berganti. Tidak ada yang kekal. Pada saatnya berubah pasti berubah. Ada siang, ada malam. Ya, kan dari Hajar Aswad keliling, balik lagi Hajar Aswad. Itu tandanya orang itu nggak ada yang kekal. Semuanya akan bergantian. Sekarang hidup, besok mati. Hidup. Takut amat. Ya, sekarang kaya, besok bisa Miskin. tambah kaya. Ya kan? Sekarang sukses, besok tambah sukses. Kalau mau berusaha. Lah ini kadang-kadang pengen sukses, pengennya doang. Ya kan? Sukses pengen, tapi kerja males. Ada yang begitu? Gak ada. Pengen sukses tapi kerjanya males, apalagi sing jeh nom-nom iki. Anak muda berpoya, kalau tua pengen jadi orang kaya, kalau mati pengen masuk surga ini mbahmu. Pengen sukses ya harus mau berusaha. Maka gerakan ini menggambarkan usaha. Insya Allah kalau kita usaha sesuai dengan real, sesuai dengan jalan
yang telah diajarkan Allah kepada kita, maka kesuksesan itu pasti akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita sudah tidak sesuai dengan real, tidak sesuai dengan jalan yang sudah diajarkan Allah lewat Rasul-Rasulnya, maka jangan harapkan kita jadi orang yang sukses. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang itu yang bersungguh-sungguh ya pasti akan diberikan jalan oleh Allah menuju kesuksesan. Maka ini termasuk tawaf ini merupakan isyarat yang harus kita pahami bahwa gerakan-gerakan itu merupakan usaha yang sudah sesuai dengan jalur-jalur yang benar. Ini yang ketiga. Setelah tawaf ada sa'i. Sa'i adalah perjalanan dari Sofa dan sampai dari Sofa ke Marwah. Ya, Sofa, Marwah, Sofa. Sampai 7 kali. Sofa, Marwah, Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir di Marwah. Perjalanan ini sa'i itu juga termasuk isyarat yang harus kita pahami. Apa isyarat yang ada dalam sa'i? Isyarat dalam sa'i ini juga ikhtiar kita ini jangan cepat menyerah. Yang penting kita ikhtiar, hasil sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiar yang penting. Karena Allah tidak mungkin memberikan hal-hal yang menurut Allah ini gak pantas untuk kita. Kita pengen pesawat, tapi kalau kita belum pantas dipandang Allah punya pesawat, maka Allah gak kasih. Maksud gak kasih itu maksudnya dipending dulu. Tunggu kalau kita udah pantas. Nah, untuk menuju pantas itu harus ada proses. Prosesnya apa? Ya proses tadi itu usaha yang giat, usaha yang benar-benar. Kalau suatu saat kita udah pantas, maka Allah juga akan kasih. Makanya manusia juga ada yang punya pesawat, ya kan? Banyak yang punya pesawat, banyak yang punya kekayaan yang sampai banyak banget kekayaannya. Karena apa? Memang sudah dipandang Allah pantas dikasih itu gitu. Kalau kita kok belum dikasih, kita harus mawas diri. Mungkin saya ini belum pantas dikasih Allah seperti itu, gitu ya. Harus dipahami. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, saya pengen rumah mewah, saya pengen mobil mewah, kok belum dikasih-kasih, ini kita harus introspeksi diri. Mungkin kita ini belum saatnya, belum pantas dikasih seperti itu. Kenapa? Kalau sampai dikasih seperti itu, mungkin kita akan salah jalan. Ya biasanya nggak punya duit banyak. Ya, yang dilakukan ya yang malah yang enggak. Ya, ini contohnya kalau kita belum pantas, belum saatnya sudah dikasih. Ini ya, jadi sa'i ini apa? Usaha kita jangan cepat menyerah. Karena saya itu naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Jadi usaha itu biasa, rame, sepi, rame, sepi, rame, sepi, biasa saja. Rame ketawa, hahaha, sepi ngeluh semuanya. Itulah manusia. Tapi karena kita sudah diajari seperti itu, usaha itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini harus kita pahami yang seperti itu. Ya, naik, alhamdulillah. Turun ya biasa, mungkin lagi sepi ya biasa. Adanya rame setelah sepi, adanya sepi setelah rame. Kan begitu? Ya, makanya nih teman-teman saudaraku yang lagi jadi pengusaha ini menyikapi ini supaya tetap tomak ninah. Tomak ninah itu anteng, tenang, gak usah panik, gak usah ngeluh, gak usah ya seperti yang begitu ditinggalin aja. Ya, santai. Santai bukan berarti kita diam gak berusaha.
Nah, santai tetap semangat, semangat usaha ya semangat ibadah. Begitu loh maksud saya, ya kan? Nah, yang terakhir, yang rukun yang ke selanjutnya itu tahallul. Tahallul ini adalah nyukur rambut. Nah, kenapa itu dilakukan? Ini nggak ada pesan yang terkandung dalam itu. Rambut ini adalah lambang kebanggaan. Maka harus dihilangkan karena apa? Dengan membanggakan sesuatu kadang-kadang kita lupa. Nah, kalau udah dipotong gundul gitu kan, udah Kang Kaji Margianto wis ora payu lah karo dingeti cewek wis ora payu. Ya karena dicukur gundul. Coba kalau rambutnya bagus, wah ya. Ini enggak dicukur. Kan kelihatan cakep itu. Nah, itu kan untuk bertingkah kan ya, ada kesempatan bertingkah. Cuma kalau udah dipotong jelek begitu, nah ini akan ngerim ya, bisa ngerim untuk berbuat yang tidak baik. Yang terakhir urut. Jadi rukun haji itu ada berapa? Niat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Tertib itu urut, nggak boleh diloncat, harus seperti itu. Ini baru rukunnya saja ya, karena kalau saya terangkan semuanya nantinya kemalaman. Yang jelas sampai hadir di sini intinya yang pertama dimintain doa. Sudah didoain tadi ya? Sudah didoain? Sudah. Yang belum doain ya nanti salaman Nabi Mbah Haji Kasiru supaya didoain ya. Ini bukti kita terima diterima nasi gandulnya, dikasih doanya. Jangan diterima nasi gandulnya nggak mau doain, ini terlalu namanya. Namanya apa? Terlalu. Nah, ini namanya terima kasih. Ngaji terima kasih itu diterima dikasih, terima kasih. Namanya ngajinya ngaji terima kasih. Yang kedua, Mbak Kasru tadi minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena ini mau mengadakan perjalanan jauh, perjalanan suci, maka harus suci dari awalnya. Ya suci badannya, suci hatinya, suci pakaiannya, dan suci-suci yang lainnya. Ini harus suci karena kita akan mengadakan perjalanan suci. Yang ketiga, mudah-mudahan Mbah Kasiru ya ganti mendoakan kita semuanya ya, supaya ingat pada kita yang hadir pada malam hari ini, nanti di sana didoain semuanya bisa ibadah haji semuanya. Amin ya robbal alamin. Siapa yang pengen pergi haji cepet? Hah? Semuanya. Yang pengen ibadah haji cepet siapa? Ya buruan daftar sebelum ditutup usianya. Nah ini kalau acara begini ini tetap saya ingetin ya, saya punya doa supaya dibaca ya, barangkali ya dengan doa ini Allah memudahkan ya. Nah, ini setiap acara begini mesti saya kasihkan, saya bacakan ini karena saya ingat riwayat saya dulu itu bisa haji itu gara-garanya ya dapat doa ini, salah satunya begitu ya, dapat doa ini sehingga saya laksanakan, insya Allah ya sejak lama kita bisa berangkat ibadah haji atau umroh gitu ya. Nah, barangkali udah ingat, udah hafal, alhamdulillah. Tapi udah dilaksanakan belum? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah. Yang belum ingat, yang belum pernah sama sekali, saya buka kembali ini doa, yuk dibaca sebelum saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini Makkata wal Madinata linnusukaini al haji wal umrati. Hafal?
Belum? Ya, 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini makkata wal madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal Mas Sudar? Belum? Kok dedelmen loh. Sekali lagi. Ayo sekali lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini makkata wal madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Nah, berarti 3 kali berarti selesai. Doa ini dibaca setiap Bapak Ibu melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya, ini doa dibaca. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini makkata wal madinata linnusukaini al haji wal umrati. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya, caranya seperti itu. Insya Allah semakin banyak sholatnya, mau sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat sunnah ini ya ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih. Apapun bentuknya sholat itu sebelum salam dibaca doa itu. Ya, kecuali sholat jenazah nggak usah baca, ya, nggak usah baca kalau sholat jenazah itu. Nah, yang sholat yang nggak, kecuali sholat apa? Jenazah. Nah, karena kalau sholat jenazah itu buru-buru langsung diberangkatkan jenazahnya, gitu ya. Jadi itu doa supaya diamalkan. Insya Allah nggak lama kalau kita sering membaca mengamalkan doa itu, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi. Ya Allah Rabbunal kafi qasadanal kafi wa
واهدنا الحسنى بحرماتهم وأنسنا في طريق ديهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من الفتن bersama ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa liwadaraji atfatayati ratal alamin ya hailal judi wal karamin ya hailal judi wal karami al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونحس خصوصا ثم إلى أرواح seluruh arwah yang sudah disebut oleh Ki Sudirja tadi ya Allah ghafarallahu lahum dunubahum wa syatara uyubahum wa lidarajatihim Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan wa hufratan niran Allahumma ya Allah anzil rahmata wal maghfirah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur ahrisna ya Allah ahrisna ya Allah ahrisna ya Allah minadz zulumati ilan nur Allahumma ya Allah
yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini ya Allah, mudahkan kami untuk ibadah ke Mekah Madinah ya Allah, untuk melakukan ibadah haji dan umroh ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau biarkan kami dalam keadaan dosa ya Allah, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami dalam keadaan kekurangan ya Allah, kecuali Engkau cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan punya hutang yang banyak ya Allah, kecuali Engkau bayarkan semua hutang-hutang kami ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan sakit ya Allah, kecuali Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakit kami ini ya Allah, baik penyakit lahir maupun penyakit batin ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan mati ya Allah, kecuali mati yang husnul khatimah, mati yang bisa mengucapkan kalimat-Mu ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Satu tutup dengan pantun nasi gandul dari Jalan Kopi. Cakepnya kompak dong. Nasi gandul dari Jalan Kopi. Orang kompak. Nasi gandul dari Jalan Kopi. Muga-muga yang nyusul yang iso kaji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.